keluarga belajar. Masih semangat gak hari ini buat belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, tentunya buat kelas 11 modul 7 dengan tema Lini Masa Demokrasi dan judulnya Bela Demokrasi, Bela Rakyat. Oke, pengertian dari demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos itu artinya kekuasaan dan kratos itu artinya rakyat. Jadi demokrasi memiliki arti kekuasaan ada di tangan rakyat. Adapun menurut Abraham Lincoln, ini orangnya yang pinggir ini gambarnya. Nah, menurut beliau demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini sudah menjadi umum ya bagi telinga kita mendengar kata demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Jadi di sini itu makna demokrasi adalah dasar hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Intinya tanpa rakyat maka tidak ada pemerintahan. Kan saat tadi di video sebelumnya Kak Mal sudah menjelaskan bahwasanya syarat berdirinya suatu negara adalah salah satunya itu memiliki penduduk permanen atau tetap di suatu wilayah atau negara tersebut. Adapun ciri-ciri dari demokrasi itu sendiri adalah tegaknya hukum di masyarakat. Yang kedua, adanya pengakuan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, adanya partisipasi masyarakat. Yang keempat adalah dukungan rakyat kepada pemerintah. Juga di sini dijelaskan bahwasanya prinsip demokrasi itu sendiri adalah yang pertama, diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kemudian yang kedua, dapat menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dan yang ketiga, ada menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima adalah mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, karena negara kita adalah negara pluralisme atau ragam budaya ya. Yang keenam ada menjamin tegaknya keadilan. Itu adalah tugasnya Pak Polisi dan juga aparat penegak hukum lain. Jadi konteks demokrasi itu bukan hanya sekedar pada sistem politik, tapi melainkan dalam sistem ekonomi juga, yang mana dapat berpengaruh pada keadilan sosial. Keadilan sosial masih ingat? Sila ke-5. Jadi ini menerapkan salah satu nilai Pancasila. Kemudian ada menurut Bapak Demokrasi Ekonomi Indonesia, ini fotonya kalian tahu pasti ya, wakilnya Pak Insinyur Soekarno pada saat itu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi, yang pertama ada perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga ini, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Nah, ini tuh diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Itu diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, selain itu di sini itu juga demokrasi di Indonesia menganut 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada yang pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa, dua demokrasi yang kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, kemudian yang keempat ada demokrasi dengan rule of law, itu hukum berkaitan dengan aturan hukum. Kemudian yang kelima ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam itu ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Oh iya, selain itu demokrasi di Indonesia itu menganut 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan. Ini artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata, tapi justru lebih menuntut kecerdasan rohaniyah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional dan juga kecerdasan emosional gitu. Yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ini artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Kemudian yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Itu kekuasaan negara Republik Indonesia artinya harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan atau demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Manipulatif itu artinya ya pura-pura gitu. Dan selain itu ada juga dari demokrasi yang the rule of law tadi, itu kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan juga pura-pura. Yang ketiga ada kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, dan juga yang terakhir ada legal interest. Ini artinya kayak kedamaian dalam pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan atau kerusakan. Adapun yang kelima ini demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Ini artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi kayak misal trias politika, siapa yang berhak berada di legislatif, eksekutif dan juga yudikatif itu memiliki tugas dan wewenang yang di situ itu mereka itu berfungsi dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum gitu. Yang keenam ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Ini artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Nah, ini yang ketujuh ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ini menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya di muka pengadilan yang merdeka. Itu penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan considerance atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi-saksi, alat pembuktian dan juga petitumnya. Nah, yang ke-8 ada demokrasi dengan otonomi daerah. Ini artinya otonomi atau pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi perbatasan atas kekuasaan presiden. Kemudian yang ke-9 ada demokrasi dengan kemakmuran. Artinya demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara gitu, tapi ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ada jenis demokrasi yang keadilan sosial. Ini artinya
menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Jadi tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus gitu warga belajar. Jadi dari 10 pilar kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari berbagai pandangan tentang demokrasi, pada hakikatnya demokrasi dipandang sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan dengan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun juga pemerintahan. Oke, cukup sekian dari Kak Mala mengenai demokrasi pada kali ini. Kalian sudah paham mengenai demokrasi yang dimana itu adalah kekuasaan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Dari sistem pemerintahan itu, jika tidak ada rakyat maka tidak ada pemerintahan gitu. Pada demokrasi yang dimana menjadi dasar hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Oke, cukup sekian dari Kak Mala. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like video ini. Kak Mala pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.